pom bensin kebakaran, mobil kan berarti nang mobilnya kayak. Satu unit mobil pick-up terbakar di SPBU Karangmoncol, Pemalang, Jawa Tengah. Api dengan cepat merambat ke seluruh badan mobil hingga hangus terbakar. Beruntung kebakaran tidak meluas ke unit pengisian bahan bakar dan kendaraan lainnya. Kebakaran ini berawal saat mobil box tersebut sedang mengisi bahan bakar di SPBU. Di tengah pengisian, tiba-tiba muncul api dari bagian bawah tangki mobil dan membakar seluruh bagian mobil. Untuk memadamkan api, petugas damkar dan warga sekitar berupaya memadamkan api. Mobil yang terbakar juga ditarik menjauh area SPBU agar tidak menyambar ke kendaraan lain. Waktu kejadian mobil dalam keadaan mengisi bensin di diesel. 400 liter itu dari diesel mobil keluar api, nah, lalu merambat ke bensin yang sedang diisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi aktual dan komprehensif. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan menelan korban jiwa. Tim SAR gabungan temukan 2 korban sepasang suami istri yang meninggal dunia di bantaran sungai Jawi. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Tim SAR gabungan dan warga evakuasi jenazah Ramli, 40 tahun, yang menjadi korban banjir bandang yang menerjang kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan 4 km dari titik awal terseret arus banjir. Sementara istrinya, Fitri, 30 tahun, ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban pertama. Kejadian berawal saat kedua korban hendak mengevakuasi kendaraan mereka yang terjebak banjir. Tiba-tiba, arus banjir yang begitu deras membuat keduanya hanyut. Kami tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran terkait dengan dugaan ada 2 korban hanyut. Nah, alhamdulillah tim SAR gabungan bersama masyarakat telah menemukan korban keduanya. Di antaranya atas nama Ramli umur 40 tahun, tim SAR gabungan dan masyarakat menemukan dari lokasi kejadian dan titik temunya itu kurang lebih 4 km. Kedua korban hilang setelah terseret arus banjir bersama dengan rumahnya. Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RSUD Andi Makassar untuk divisum. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Polisi menangkap seorang anak pejabat di Wajo, pelaku penganiayaan terhadap seorang juru parkir di Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan, korban alami syok. Beginilah aksi penganiayaan seorang tukang parkir di Jalan Andi Pagaru, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh anak seorang pejabat. Video ini viral di media sosial. SS, korban pemukulan, mengaku alami syok usai peristiwa penganiayaan tersebut. Korban pun meninggalkan rumah sementara dan tinggal di rumah kerabatnya untuk menenangkan diri. Korban mengaku ditendang dan dipukul oleh pelaku. Ia juga membantah jika dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku saat kejadian. Jadi ya ke si usorong yolo di montre kata pelang-pelang apa nah engkau to montre sale kanang. Depan namaru. Jadi usorong yolo depan akar montre sorongnya tiba-tiba mendadak angka poli montre tapa usah dibami nakandaka pas nakandaka sempoyoka tak pernah jagul kasih konaro oleh na akor. Sementara itu, pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan pelaku pemukulan sebagai tersangka. Untuk untuk tersangka sendiri kami sudah tetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan pasal 351 ayat 1. Dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Mapolres Wajo guna menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan.
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kapolres Wajo AKBP Fatur Rahman bersama dengan kami. Pak Fatur, selamat petang Pak. Baik, selamat petang Mas. Baik, Pak Fatur, pelaku penganiayaan di Wajo ini yang kemudian ramai diperbincangkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana proses hukum yang dilakukan sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka Pak? Baik, sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baik, langsung saja untuk proses penganiayaan yang dilakukan oleh saudara A. Kami melakukan beberapa rangkaian. Yang pertama, menerima laporan polisi, membuat SP2HP A1, membuat surat perintah tugas, membuat surat perintah penyelidikan, dilanjutkan rencana penyelidikan, melakukan interogasi kepada korban dan saksi-saksi, membuat hasil penyelidikan, melakukan gelar perkara, membuat surat perintah penyelidikan, memeriksa saksi pelapor, memeriksa tersangka, dan terakhir kami menerima hasil visum. Dari rangkaian tersebut, maka kami Polres Wajo menetapkan tersangka saudara A sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan lukanya korban, yang dimana bukti permulaan cukup, alat bukti ada 2, sudah terpenuhi. Demikian. Baik, Pak Kapolres, ada visum yang sudah tadi Anda sampaikan, sudah ada hasilnya. Apa hasilnya Pak? Seberapa besar kemudian dampak dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan? Baik, sesuai dengan hasil visum yang kami terima tertanggal 1 Februari 2023, untuk hasil visumnya tercatat bahwa terdapat luka memar akibat benturan. Demikian. Baik, Pak Kapolres, saat memeriksa tersangka ya, apakah disebutkan apa alasan atau motif tersangka ini melakukan kekerasan? Baik, untuk motif sendiri, tersangka melakukan diawali dengan tersangka dilakukan peneguran, di mana tersangka memarkir kendaraannya pada saat menghadiri hajatan di salah satu gedung yang ada di kota Wajo, di mana mobil tersangka posisi parkirnya menghalangi mobil pengendara yang lain. Dengan demikian juru parkir memberikan teguran atau himbauan, namun pemilik mobil yakni tersangka mengindahkan dan masuk ke gedung. Tidak lama kemudian juru parkir berusaha untuk mendorong kendaraan tersangka dengan maksud tujuan agar mobil yang terhalang bisa beroperasi kembali. Dilanjutkan dengan tersangka langsung menendang dan memukul korban. 1 kali tendangan dan 1 kali pukulan, demikian. Oke, baik Pak Kapolres, kita tahu bahwa tersangka ini adalah anak dari seorang anggota dewan ya. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, apakah ada unsur arogansi misalnya karena merasa anak seseorang dan lain sebagainya dari proses pemeriksaan yang dilakukan sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Baik, sesuai hasil penyelidikan kami, belum kami dapatkan informasi tersebut. Hanya memang pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara korban dan tersangka, demikian. Baik, Pak Fatur, terakhir setelah ini apalagi proses hukum berikutnya? Baik, barang tentunya kami tetap melakukan proses penyidikan secara profesional, transparan, berkeadilan, dan akuntabel. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom. Selamat sore. Selamat sore, salam presisi. Kita ke informasi berikutnya, Purnawirawan Polisi penabrak mahasiswa UI hadir dalam proses rekonstruksi ulang di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis siang. Sementara keluarga korban berhalangan untuk mengikuti rekonstruksi tersebut.
AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono memerankan langsung rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Attallah. Eko merupakan pengemudi mobil yang menabrak Hasya dalam kecelakaan di Jalan Raya Serengseng Sawah 6 Oktober 2022 lalu. Dalam salah satu adegan terungkap, sesaat setelah Hasya tertabrak, Eko turun dari mobil dan memindahkan korban ke pinggir jalan, namun tidak membawanya ke rumah sakit. Penyelidikan ulang kasus ini dilakukan atas perintah Kapolri setelah kasus ini menyita perhatian publik. Pasalnya, polisi menetapkan Hasya yang tewas tertabrak sebagai tersangka. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis. Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Dalam rekonstruksi juga terungkap warna mobil SUV berbeda dengan rekaman CCTV. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya mengonfirmasi warna mobil diubah setelah kasus kecelakaan terjadi. Sementara itu, keluarga Hasya berhalangan untuk hadir dalam rekonstruksi hari ini. Dari Jakarta, Camar Hainda, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang menimpa mahasiswa UI Hasya Attallah Saputra di ruas Jalan Serengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam kamera CCTV. Sementara itu sejumlah warga yang berada di lokasi saat kejadian menyatakan pengemudi mobil sempat turun untuk mengecek kondisi korban. CCTV peristiwa kecelakaan beredar di masyarakat. Kondisi jalan yang licin setelah hujan diduga menyebabkan korban hilang kendali saat akan menghindari motor yang berhenti di depannya. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul mobil SUV yang dikendarai pensiunan polisi berinisial E dan melindas korban yang terjatuh. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kini korban ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya karena dianggap lalai dalam berkendara. Sementara itu, warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut melihat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi. Pemilik mobil bersama keponakannya pun sempat turun untuk melihat kondisi korban yang ternyata telah meninggal dunia di tempat kejadian. Bukannya nggak pergi dulu, bentar tahu menghindari mobilnya dulu, parkir. Oh, markirin mobilnya, terus yang turun ponakannya. Dia turun, terus dia lihat dompet-dompetnya kali, dia alamatnya kemana rumahnya tuh anak itu kan. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Mau di rumah sakit juga percuma kata PRT. Menurut warga, kecelakaan di lokasi ini juga bukan pertama kali terjadi. Diduga faktor kondisi jalan yang sempit dan ada beberapa sumur resapan di tengah jalan membuat lokasi ini menjadi rawan terjadi kecelakaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.